Hai semua, bagaimana kabarnya? Sehat-sehat ya? Ibu harap demikian. Kembali lagi bersama Ibu kali ini pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Sebelumnya, apakah semua anak-anak Ibu telah memasuki ruang virtual ini? Sudah hadir semua, Bu. Baiklah. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar ilmu yang didapat nantinya menjadi berkah. Ibu minta tolong kepada Aji untuk memimpin doanya. Baik Bu, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Aji. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan menampilkan satu gambar. Nah, berdasarkan gambar, kira-kira ini ilustrasi apa ya? Penjelajah dari bangsa barat, Bu. Pelayaran, Bu. Nah, betul sekali. Ini adalah salah satu ilustrasi yang menggambarkan penjelajahan bangsa barat ke berbagai wilayah di dunia, termasuk Nusantara. Ini berkaitan dengan materi yang akan Ibu sampaikan mengenai proses kedatangan bangsa barat ke Nusantara. Yang mana tujuan dari pembelajaran ini hendaknya kalian dapat menguraikan latar belakang kedatangan bangsa barat ke Nusantara serta menelaah proses kedatangan bangsa barat ke Nusantara. Untuk itu, kita lanjut ke pembahasan materi. Latar belakang kedatangan bangsa barat ke Nusantara. Yang pertama, bahwa Nusantara memiliki daya tarik bagi bangsa barat. Dari gambar itu, kira-kira apa ya yang menjadi daya tarik Nusantara bagi bangsa barat? Rempah-rempah, Bu. Betul sekali Sisi. Jawabannya adalah rempah-rempah. Bangsa barat pada saat itu mengetahui bahwa di wilayah timur terdapat tempat penghasil rempah-rempah. Wilayah ini yang dimaksud dengan Nusantara. Kedatangan mereka berambisi untuk menguasai rempah-rempah di Nusantara. Karena rempah-rempah ini memiliki kualitas yang bagus dan bernilai jual tinggi. Selain itu, rempah-rempah memiliki segudang manfaat, baik untuk pengobatan, kesehatan, maupun campuran dalam bumbu masakan. Rempah-rempah yang menjadi daya tarik bangsa barat pada saat itu ialah seperti lada, cengkeh, kayu manis, pala, dan sebagainya. Latar belakang selanjutnya ialah adanya konsep 3G atau biasa disebut dengan Gold, Glory, dan Gospel. Gold, Glory, dan Gospel merupakan motivasi bangsa-bangsa barat untuk melakukan penjelajahan samudra. Berdasarkan gambar-gambar itu, pasti anak-anak Ibu sudah mengetahui apa itu Gold, Glory, dan Gospel. Ibu mau tanya, apa sih yang dimaksud dengan gold? Kekayaan, Bu. Dan apa yang dimaksud dengan gospel? Kejayaan. Dan yang terakhir, apa yang dimaksud dengan glory? Misi keagamaan Bu. Betul sekali anak-anak Ibu. Jadi yang dimaksud dengan gold ini berarti dengan emas atau yang identik dengan kekayaan. Lalu ada glory yang bermakna bahwa itu kejayaan suatu bangsa. Dan yang ketiga ada gospel, di mana bangsa barat berkeinginan untuk
melakukan penyebaran agama Nasrani. Dan latar belakang yang terakhir ialah munculnya revolusi industri. Kalian pasti bertanya, apa hubungan revolusi industri dan kedatangan bangsa barat ke Nusantara? Sebelum itu, Ibu akan menjelaskan apa itu revolusi industri. Revolusi industri merupakan proses perubahan atau modernisasi secara menyeluruh pada bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, hingga teknologi yang terjadi pada pertengahan abad ke-18. Pada masa ini, banyak bermunculan penemuan-penemuan baru seperti mesin uap, kompas, peta, dan sebagainya. Pula, keperluan bangsa barat untuk menemukan bahan-bahan dasar untuk produksi industri mereka. Hal itulah yang memicu bangsa barat untuk bersemangat melakukan penjelajahan samudra termasuk ke Nusantara untuk menemukan bahan-bahan dasar untuk produksi mereka, seperti bahan tambang maupun bahan pangan. Sebelum Ibu lanjut, apakah anak-anak Ibu ada yang ingin bertanya mengenai latar belakang kedatangan bangsa barat ke Nusantara? Saya, Bu. Ya, Salsa, dipersilahkan. Saya ingin bertanya. Tadi sudah dijelaskan bahwa salah satu latar belakang kedatangan bangsa barat adanya misi penyebaran agama Nasrani di Nusantara. Apakah pada saat itu Nusantara sudah memiliki agama atau kepercayaan, Bu? Pertanyaan yang menarik sekali. Jadi, apakah Nusantara sebelum kedatangan bangsa barat sudah memiliki agama atau kepercayaan? Jawabannya ada. Jadi pada masa itu Nusantara memasuki masa-masa kerajaan, yang mana seperti kita tahu terdapat kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Hal itu pula yang menjadi bukti muncul dan berkembangnya agama-agama atau kepercayaan di Nusantara, seperti agama Hindu, agama Buddha, dan agama Islam. Dan jika kita tarik jauh ke belakang pada zaman manusia purba, di Nusantara juga sudah memiliki kepercayaan. Pada pertemuan-pertemuan lalu sudah Ibu jelaskan mengenai kepercayaan manusia purba. Ada yang masih ingat kepercayaannya apa saja ya? Animisme, Bu, dan dinamisme. Betul sekali Rizky dan Anton. Jadi kepercayaannya adalah dinamisme dan animisme. Yang mana animisme adalah suatu kepercayaan kepada roh-roh nenek moyang, dan dinamisme adalah suatu kepercayaan terhadap benda-benda yang mungkin memiliki kekuatan spiritual. Nah, jadi kepada Nak Salsa, apakah sudah dapat dipahami? Sudah paham, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Baik, kita masuk ke pembahasan berikutnya. Kedatangan bangsa-bangsa barat ke Nusantara. Yang pertama ada kedatangan bangsa Portugis ke Malaka. Jadi, pelayaran dan penjelajahan bangsa Portugis ke Malaka dipimpin oleh penjelajah Portugis yang bernama Alfonso pada abad ke-16 atau sekitar tahun 1511 untuk mencari rempah-rempah. Malaka terletak di wilayah Semenanjung Malaya. Selat Malaka ini menjadi pusat sistem perdagangan internasional yang membentang dari Cina dan Maluku sampai Afrika Timur dan Malaka di Laut Tengah. Sehingga dengan strategisnya letak Malaka ini, Portugis mengincar Malaka untuk dijadikan pusat perdagangan mereka. Lalu ada ekspedisi bangsa Inggris.
Adapun kedatangan bangsa Inggris ke Nusantara dipelopori oleh Francis Drake dan Thomas Cavendish pada tahun 1579 dengan berhasil membawa rempah berupa cengkeh dari Ternate untuk dibawa kembali ke Inggris. Dan pada abad ke-17, para pedagang Inggris di wilayah India Timur membentuk kongsi dagang yang bernama East Indian Company atau disebut dengan EIC yang berpusat di Kalkutta, India. Dengan adanya EIC inilah para pedagang Inggris dapat berlayar ke Nusantara untuk meramaikan perdagangan rempah-rempah. Dan yang terakhir ada kedatangan Belanda ke Jayakarta. Bangsa Belanda datang pertama kali ke Nusantara pada tanggal 22 Juni tahun 1596 yang tiba pada pelabuhan Banten yang dipimpin oleh armada laut Belanda Cornelis de Houtman. Namun, kedatangan Cornelis ini tidak diterima baik oleh rakyat Banten, sehingga para pedagang Belanda kembali ke tempat asal mereka. Lalu, pada tahun 1598, para pedagang Belanda datang kembali ke Banten di bawah pimpinan Jacob van Eyck dan membawa keberhasilan dengan kapal-kapal yang dipenuhi rempah-rempah. Dengan terbukanya jalur perdagangan di Nusantara, muncullah persaingan antar pedagang-pedagang Eropa, sehingga bangsa Belanda mendirikan kongsi dagang Hindia Timur yang disebut dengan VOC pada tanggal 20 Maret tahun 1602 dengan tujuan untuk memenangkan persaingan dagang dan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, yang mana Gubernur Jenderal VOC yang pertama ialah Peter Bolt. Itulah tadi yang dapat Ibu paparkan mengenai kedatangan bangsa Barat ke Nusantara. Setelah ini, Ibu punya permainan untuk kalian. Namun sebelum itu, apakah anak Ibu ada yang ingin bertanya mengenai kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Nusantara? Dio ingin bertanya, Bu. Baik, kepada anak Dio dipersilahkan. Apa gunanya rempah-rempah bagi bangsa Barat sehingga mereka melakukan penjelajahan ke Nusantara untuk mencari daerah penghasil rempah-rempah? Oke, jadi pertanyaannya, apa sih gunanya rempah-rempah itu sehingga bangsa Barat itu rela-rela untuk melakukan penjelajahan ke Nusantara? Perlu diketahui, bangsa Barat atau di wilayah Eropa itu memiliki banyak musim. Salah satunya adalah musim dingin. Pada musim dingin inilah tidak memungkinkan banyak hewan ternak untuk hidup. Maka, orang-orang Eropa memilih untuk menyembelih sebagian hewan ternaknya dan disimpan. Nah, pada proses penyimpanan inilah diperlukan rempah-rempah serta garam untuk proses pengawetan. Maka dari itu, bangsa Barat terus gencar mencari wilayah yang menghasilkan rempah-rempah untuk membantu mereka dalam proses pengawetan sumber bahan makanan mereka. Nah, itu tadi jawabannya. Bagaimana kepada Nak Dio, apakah dapat dipahami? Sudah paham, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Nah, karena pertanyaannya sudah terjawab, kita akan lanjut ke permainannya. Kalian diminta untuk menghubungkan antara pernyataan dengan gambar yang kalian anggap tepat. Caranya, jika kalian bisa menjawab,
sebutkan nama kalian dan sebutkan jawabannya. Misalkan, salsa Bu, jawabannya A. Seperti itu. Oke, kita akan mulai pada pernyataan pertama. Pelaut asal Portugis yang berhasil mencapai Malaka ialah Alfonso. Kira-kira gambar yang tepat ialah? Salsa Bu, jawabannya C. Betul sekali. Jawabannya adalah C. Kita lanjut ke pernyataan kedua. VOC merupakan kongsi dagang Belanda. Gambar yang tepat adalah? Iya Bu, jawabannya A. Betul sekali. Jawabannya adalah A. Dan pernyataan yang terakhir dan sudah pasti jawabannya B, maka akan Ibu ganti menjadi pertanyaan. Pertanyaannya adalah, sebutkan jenis rempah yang diminati oleh bangsa barat. Salsa lagi Bu, jawabannya lada, pala, cengkeh, dan kayu manis. Betul sekali Salsa. Oke ya, semua pernyataannya sudah dihubungkan dengan gambar dengan baik. Berarti menandakan bahwa anak-anak Ibu telah menyimak materi Ibu dengan baik. Setelah ini akan ada penugasan dari Ibu berdasarkan materi yang sudah kita pelajari. Nah, tugasnya adalah anak Ibu minta untuk membuat tulisan berdasarkan hasil analisis kalian dari sumber-sumber yang relevan seperti LKS, buku paket, maupun sumber internet lainnya berdasarkan materi yang sudah kita bahas, yakni kedatangan bangsa barat ke Nusantara, baik itu bangsa Portugis, bangsa Inggris, maupun bangsa Belanda. Nah, nanti minggu depan kalian akan membacakan hasil analisis kalian ke dalam virtual Zoom. Apakah sudah paham dengan penugasannya? Sudah, Bu. Oke, karena sudah paham semua, sekarang Ibu minta salah satu dari kalian untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, dipersilahkan kepada Dio. Jadi kesimpulannya hari ini kita telah mempelajari tentang kedatangan bangsa barat ke Nusantara, baik itu Portugis, Inggris, dan Belanda. Terima kasih. Terima kasih kepada Nak Dio telah membantu Ibu untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, yang mana menandakan bahwa kita juga akan mengakhiri pembelajaran. Jangan lupa kepada anak-anak Ibu terus menerapkan protokol 3M-nya untuk menjaga kesehatan kita dari ancaman virus. Maka dari itu, Ibu tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.